Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kita memuji menyembah Tuhan, kita yakin dengan iman bukan dengan perasaan kita bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita, bahkan bertahta di atas pujian penyembahan kita. Amin, saudara. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family Center. Jika ada, boleh dengan hormat saya minta untuk tangan saudara diangkat. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Beribadah di gereja Happy Family Center. Semua sudah merupakan jemaat yang setia. Mari saudara, di masa yang semakin akhir, kita mau lebih lagi bersaksi, menjadi saksi dan membawa jiwa-jiwa, apakah itu anggota keluarga kita, teman-teman kita, untuk kita bawa kepada Tuhan Yesus. Saya juga ingin menyapa setiap pemirsa live streaming dimanapun Anda berada, baik di Indonesia, di luar Indonesia, di mana saja. Biarlah kalau Anda diberkati, Anda juga boleh memberitahu kepada teman-teman saudara kita, website www.hfc.id. Saudara sendiri juga bisa melihat rekaman-rekaman khotbah sermon yang lain saudara di www.hfc.id. Ya, setiap hari Senin sore khotbah Minggu saudara bisa lihat ya. Dan lensa firman 1 minggu 3 kali. Lensa firman itu khotbah renungan selama 3 menitan. Itu akan hadir saudara setiap hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu ya. Saudara bisa lihat juga di www.hfc.id. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan satu tema kebenaran firman sesuai dengan subtema di bulan Oktober. Saya memberi judul God's Way of Happiness. Cara Allah untuk membawa kita memiliki kebahagiaan. Saya sedang menyampaikan firman dari khotbah Yesus di atas bukit dari Injil Matius pasal yang kelima. Sudah 2 kali saya menyampaikannya, dan Bapak Ibu Saudara jika ingin mendengar kebenaran firman yang sebelumnya, saya sudah menyampaikan dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5 selama 2 kali kebenaran firman disampaikan. Dan hari ini kita akan melihat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6 lebih dahulu. Nanti kita akan lihat kebenaran ini sungguh saudara boleh membawa kita memiliki kebahagiaan dengan cara Allah. Bapak Ibu Saudara, hidup berbahagia adalah hak setiap orang yang ada di atas muka bumi ini. Amin. Namun sayang sekali saudara, seringkali cara yang dipakai untuk membawa kebahagiaan tidak seperti yang ada di hati Tuhan. Sudah ada orang berpikir bahwa dia bahagia kalau dia punya suami kaya. Walaupun dia tidak tahu bahwa suaminya pria itu mungkin sudah menikah dengan orang lain. Kalau perlu direbut aja ya supaya saya bahagia. Nah itu tentu cara yang salah. Atau saudara ingin bahagia supaya bisa cepat kaya. Korupsi, manipulasi. Wah, walaupun saudara tujuannya adalah supaya saudara bahagia. Tetapi jika cara yang dipakai adalah salah, maka akan berujung dengan kehancuran, bahkan dengan maut. Sebagai orang yang beriman, seharusnya yang kita kejar bukanlah kebahagiaan itu sendiri. Bukanlah keberhasilan itu sendiri. Tetapi seharusnya sebagai orang yang sudah diselamatkan, sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Seharusnya yang kita kejar adalah bagaimana cara hidup kita memperkenan Tuhan yang sudah mati bagi kita. Bagaimana hidup kita bisa memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika itu yang kita lakukan, maka secara otomatis kita akan berbahagia.
ketika kita menjadi berkat, ketika kita bisa sungguh hidup kita menjadi contoh teladan bagi keluarga, bagi orang di sekeliling kita. Bahagia dengan cara Allah selalu dimulai dari dalam hati kita, bukan diupayakan dari luar. Mari kita melihat dasar firman di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6 lebih dulu. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Matius 5 ayat 6. 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan dengan setia melakukan di dalam kehidupan. Saudara sekalian, kita melihat bagaimana janji berbahagia bagi yang rindu akan kebenaran. Kerinduan yang benar akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memakai satu istilah yang sangat kita pahami, yaitu lapar dan haus. Siapa di tempat ini yang tidak pernah rasa lapar? Ada? Siapa yang tidak pernah rasa haus? Enggak ada ya. Yesus memakai satu gambaran yang kita bisa rasakan. Mungkin hampir setiap hari, apalagi kalau anak sekolah bangun kesiangan ya, sampai enggak sempat makan. Saudara mungkin juga kerja terlalu sibuk, sampai lupa makan siang hari, terlambat makan. Bisa rasa lapar, kurang minum kita rasa haus. Rasa lapar dan haus menggambarkan di sini satu kerinduan yang sangat dalam. Pemazmur menggambarkan rasa haus ini seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Coba kita lihat Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Pemazmur sudah menggambarkan rasa haus seperti seekor rusa. Yang betul-betul sudah dia akan berlari mencari saudara. Dengan penciumannya yang sangat tajam. Sungai yang berair. Yang boleh memuaskan dahaga di dalam jiwanya. Tetapi saudara, bagi seekor rusa, sungai yang berair bukan hanya dapat memuaskan dahaga jiwa. Tetapi sungai yang berair juga bisa menjadi satu tempat perlindungan. Bapak Ibu Saudara sekalian, binatang buas bisa mengejar rusa. Bau yang tajam ada di dalam badannya rusa ini. Itu sebabnya apa yang dilakukan oleh sang rusa. Saudara sekalian, dia terus berupaya mencari sungai. Dan kemudian setelah dia menjumpai sungai itu, dia akan masuk ke dalam sungai itu. Hanya moncongnya aja yang kelihatan. Sudah sehingga binatang buas tidak bisa mengejar kembali. Bau badan dari rusa ini sudah tidak bisa dilacak lagi. Juga binatang buas itu pun tidak bisa berenang. Tidak sama seperti rusa. Rusa bisa masuk ke dalam sungai. Tidak seperti seekor domba. Domba tidak bisa, sudah. Bapak Ibu Saudara, betapa ini digambarkan oleh pemazmur dengan luar biasa. Di bagian yang kedua, pemazmur menggambarkan rasa lapar, haus, kerinduan. Dikatakan di dalam Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Bapak Ibu sudah pernah melihat kekeringan, ketandusan yang luar biasa. Begitu kena air, begitu hujan turun, wow, sepertinya saudara bumi cepat sekali
menelan air itu. Sepertinya tanah yang retak-retak dan tandus itu bisa berteriak, aduh haus. Begitu air datang langsung terserap. Bapak Ibu Saudara sekalian, lapar dan haus juga merupakan tanda manusia yang sehat. Betul Saudara? Tadi saya tanya apa ada yang gak pernah rasa lapar dan haus? Ya. Saudara kalau tidak pernah rasa lapar, tidak pernah rasa haus, tandanya saudara sakit. Gak kepingin makan. Lihat makanan bukannya muncul appetite, rasa nafsu makan. Tetapi sudah justru lihat makan pingin muntah. Wah ya. Saudara sekalian kalau saudara bisa punya rasa lapar, sudah bisa punya rasa haus, itu tandanya sehat. Amin. Ya, coba tanya kiri kanan, kamu bisa lapar apa haus enggak? Sehat berarti. Tapi kalau ke gereja jangan bawa makan di gereja. Ya, jangan dengar firman sambil makan, jangan sudah ya. Ada waktunya saudara, kita menutup mulut kita. Amin. Saudara cuma boleh bawa masuk ke dalam rumah Tuhan air putih aja. Jangan bawa sandwich, jangan bawa telur rebus sudah ya, jangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus Kristus adalah kebenaran. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian tidak rasa lapar dan haus secara rohani, berarti ini satu tanda bahwa rohani kita tidak sehat. Betul saudara? Tadi kan kalau saudara rasa lapar dan haus secara jasmani, berarti saudara sekalian tidak sehat secara jasmani. Demikian juga kalau ada orang Kristen berkata, saya enak kalau dengar firman, saya bosen. Ya, saya belum pernah dengar ada orang ngomong sama saya, Bu saya bosen makan sekali-kali saya gak mau makan sebulan aja gitu. Gak pernah dengar itu ya. Bapak Ibu Saudara walaupun ngomong begini, aduh kenyangnya udah sampai sini. Besok udah makan lagi sudah ya. Karena memang Tuhan membentuk kita seperti itu. Itu sebabnya sudah kenapa Yesus berkata berbahagia. Jika engkau rasa lapar dan haus akan kebenaran. Apa itu kebenaran dan siapa kebenaran? Firman Tuhan menjawab. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Jika saudara pagi hari rasa rindu, lapar dan haus, cari Yesus Kristus adalah sang kebenaran. Itu berarti secara rohani saudara sehat. Amin. Tapi kalau saudara bangun pagi udah kruyuk. Waduh, saudara baru sehat hanya secara jasmani. Itu sebabnya Bapak Ibu firman Tuhan ini menjadi satu tolok ukur. Satu cermin yang tidak bisa berdusta. Saudara sekalian kebenaran juga berbicara firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Itu sebabnya jika kita berbahagia, jika kita ingin berbahagia, maka kita harus memelihara terus rasa lapar dan haus akan Yesus Kristus. Rasa lapar dan haus rindu akan firman Tuhan. Kalau itu tidak ada dalam hidup saudara, datang sama dokter. Betul nggak saudara? Dokter rohani kita adalah Yesus. Kita bisa bilang Tuhan kenapa ya saya sekarang kok malas baca firman Tuhan. Kenapa sekarang saya kok malas berdoa. Saudara sekalian kita minta Tuhan menyelidiki kehidupan kita. Karena jangan-jangan rasa lapar dan haus kita sudah salah. Ada orang saudara enggak bisa minum air putih. Minumnya saudara bir terus. Itu di Jerman. Saudara lihat orang Jerman. Saudara yang suka minum bir perutnya gede. Kenapa? Mereka enggak biasa minum air putih. Mungkin harga bir di sana lebih murah sudah daripada beli air mineral. Saya juga ketemu sudah dengan seorang wanita berkata, Ai saya enggak biasa minum air putih. Oh ya? Waduh saya baru dengar juga. Iya,
Saya mesti minum sesuatu yang manis-manis. Teh manis lah, jus buah lah, dan yang lain-lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita punya rasa lapar dan haus yang salah, hati-hati. Itu akan membuat kita ketagihan, addicted. Mari kita lihat sudah di dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 35. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia, yaitu hari Tuhan, akan menimpa semua penduduk bumi ini. Bapak Ibu Saudara lihat, orang yang memulai dengan iseng-iseng, saudara pergi clubbing, ya awalnya minum-minum sedikit, lama-lama saudara addicted, kecanduan, nggak bisa lepas saudara dari minum. Saudara sering lihat di luar negeri, saudara ada orang-orang ya kulitnya putih bule, tetapi kenapa sudah mereka enggak kerja, homeless, begitu dapat uang, mereka cuma pikir apa? Minuman keras sampai mabuk. Saudara-saudara sekalian, rasa haus yang salah akan membuat seseorang ketagihan. Semuanya secara kerja dosa seperti itu. Saudara perokok, awalnya 1 hari 2 batang, itu pun sambil terbatuk-batuk. Lama-lama sudah lihai, sudah bisa bikin lingkaran-lingkaran. Wah ya. Enggak cukup 1 hari 2 batang. Awalnya saudara pegang rokok dengan tangan. Lama-lama saudara dikuasai rokok. Buktinya apa? Enggak bisa lepas. Saudara-saudara sekalian, ada orang berkata, saya lebih baik enggak makan daripada enggak rokok. Gitu hebatnya. Sampai 1 hari bisa 2 pak. Waduh ya, dulu saya punya supir, saya bilang coba, saya ajak bicara. Kalau uang rokokmu itu ditabung, tak suruh ngitung saudara. Betapa kamu bisa menabung lebih lagi. Bisa nanti kumpulin uang, mulai bikin rumah di desa. Atau nabung untuk sekolahkan anak masa depan. Berapa banyak uang yang terbuang. Bapak Ibu sudah hidup dalam keduniawian, di dalam dosa. Semuanya. Perjinahan, Bapak Ibu sudah narkoba, drugs, semuanya akan membuat orang addicted, kecanduan. Dan dia akan tambah dalam, sampai iblis bisa menyeret dan menghancurkannya. Roma 13 ayat 12 sampai 13. Roma pasal yang ke-12, sorry ini bukan Roma 13. Mari kita lihat sebentar, Roma pasalnya yang ke-12. Kita melihat ayat 12, ya bisa diganti multimedia. Roma 12 ayat 12 sampai 13. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Bapak Ibu Saudara, jika kita punya rasa lapar dan haus yang salah terhadap kedagingan, hawa nafsu dosa, keduniawian, itu pada akhirnya akan menguasai kehidupan kita, akan merusak kehidupan kita. Tahapan setelah sadar akan dosa, maka kita harus berduka saudara karena dosa. Untuk kita bisa memiliki satu kerinduan untuk hidup benar, hidup suci, meninggalkan kejahatan. Saudara lihat dari Matius pasal 5, mari coba kita buka sebentar kembali. Matius pasal 5, saya baca kembali ayat yang ketiga dan keempat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur.
Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Di ayat 4 dikatakan orang yang berduka cita. Berduka cita karena dosanya. Karena setiap pelanggaran yang dia lakukan. Baru saudara sekalian setelah sadar akan dosa. Ya, tadi saya berkata tahapan itu Yesus berikan luar biasa. Setelah seseorang sadar miskin di hadapan Allah. Dia sungguh merindukan memiliki hati yang lemah lembut. Hati yang bisa diatur. Dengan cara itu sudah dari dalam ini terbentuk rasa rindu, rasa lapar dan haus untuk hidup benar. Tidak dipaksa-paksa. Saudara kalau punya anak masuk ke remaja, suruh baca Alkitab. Itu berarti saudara paksa dari luar, nggak akan kerja. Ayo doa, doa. Oh, sudah paksa dari luar. Dia akan doa hanya karena ada orang tua. Itu pun dipaksa. Ya udah merem-merem sambil gini-gini. Nah ya. Tapi saudara-saudara harus bawa dia mengalami satu pembaharuan dari dalam. Yesus berkata jika seorang tidak dilahirkan baru saudara. Dia tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk lihat aja gak bisa. Itu sebabnya pembaharuan harus dari dalam. Sehingga dengan demikian saudara setelah kita diperbaharui. Setelah kita lahir baru, kita harus hidup baru. Saya melihat ada banyak orang Kristen sudah lahir baru. Sudah menerima Yesus di dalam hati. Tetapi tidak di-maintain. Tidak dipelihara. Rasa lapar dan hausnya sudah tidak dipelihara. Jika sudah tidak memelihara rasa lapar dan haus, baca firman, berdoa cari Yesus. Sudah akan anggap itu biasa. Sehingga bangun tidur tidak doa sebagai gantinya buka BlackBerry. Waduh udah banyak ini message-nya. Ya, bangun tidur saudara bukan berdoa, buka Instagram, buka Facebook. Wow. Bapak ibu saudara sekalian jika saudara lakukan itu, sudah akan menjadi biasa. Enggak doa juga enggak apa-apa. Buktinya saya makan tanpa doa saya yang enggak sakit. Itu hati-hati. Bapak ibu tidak lagi rindu baca firman. Saudara sekalian nganggur sedikit buka TV, nonton TV. Saya tidak berkata bahwa saudara nggak boleh nonton TV, bukan. Tetapi Bapak Ibu waktu itu tidak lagi kita prioritaskan. Tidak di-maintain. Sehingga pada akhirnya kita menganggap nggak perlu hal itu. Itu sebabnya rasa lapar dan haus. Untuk bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan penyembahan, makan firman Tuhan. Itu harus dipelihara. Kadang-kadang kalau saudara lagi sakit, kita harus paksa. Saudara-saudara sekalian penyakitnya hamba Tuhan itu tenggorokan, flu, pilek, ya, kecapean, itu aja dah penyakitnya. Kalau hamba Tuhannya suka makan enak, ya kolesterol, ya tambah lagi sudah itu tambah. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ketika saya sakit, saya juga gak kepingin makan. Tapi dipaksa. Makan yang lembut-lembut, kadang-kadang sudah suruh bikin jus aja supaya tinggal ya. Itu dipaksa. Demikian juga dalam hidup kita untuk memaintain rasa lapar dan haus supaya kita sehat, supaya kita bertumbuh sudah. Bahkan firman Tuhan menjanjikan kita berbahagia. Jika kita lapar dan haus akan kebenaran. Dia berjanji kita akan dipuaskan. Amin saudara. Mari kita lihat janji itu. Kehidupan yang dipuaskan. Dengan apa saudara? Dengan damai sejahtera dan kebahagiaan. Mari kita melihat Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Jika saudara memelihara terus rasa lapar dan haus akan kebenaran. Ini janji firman Tuhan.
Jika kita memperhatikan perintah-perintahnya. Dikatakan maka damai sejahtera itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan seperti gelombang laut tidak pernah berhenti. Saya senang mendengar bunyi debur ombak. Ya, kalau tidur sudah sekalian ada debur ombaknya, waduh, ya, 24 jam sehari. Saudara sekalian, seminggu 7 hari, sebulan 31 hari, 1 tahun 365 hari. Ombak tidak pernah berhenti memukul pantai. Betul? Setiap kali saudara mendengar debur ombak, itulah saudara Tuhan ingin berkata, seperti itulah aku menjanjikan kebahagiaan yang terus berlimpah jika engkau memperhatikan perintah-perintahku. Amin. Kebahagiaan yang dari dalam saudara. Siapa yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ini janji yang kedua. Dia pasti berjumpa dengan kebenaran. Yeremia 29 ayat 12. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Amin. Ini janji yang luar biasa. Siapa saja, jika dia berdoa mencari Tuhan dengan segenap hati, Tuhan akan membawa kita berjumpa dengan dia. Saya mengambil contoh seorang bukan Yahudi namanya Cornelius. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 2 kita membaca informasi tentang Cornelius. Di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah melihat warna kulit, suku bangsa, status sosial, untuk dia bisa menjumpai saudara manusia. Tidak seperti kita kadang-kadang kita lihat dulu. Siapa dia? Saudara cari mantu, saudara juga lihat dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi Tuhan tidak sama dengan manusia. Allah memiliki berbagai macam cara untuk siapapun, untuk dia bisa ditemui oleh siapapun dengan berbagai macam cara yang Tuhan kehendaki. Cara supranatural seperti Cornelius melalui malaikat. Malaikatnya diutus waktu Cornelius sedang berdoa datang. Cornelius, Tuhan menjawab doamu. Saudara bisa baca kisah Cornelius ini luar biasa sekali. Tuhan menjawab doamu. Utus orang-orangmu untuk menjemput seorang yang bernama Simon. Dia sekarang berada di Yope. Wow, ini cara yang supranatural. Tuhan kirim messengernya dari langit. Cara supranatural yang lain, Tuhan bisa sudah turun dari surga, berjumpa secara pribadi, bertemu langsung, bisa. Saya membaca, saya mendengar kesaksian banyak orang, termasuk orang-orang yang berada di lingkungan non-Kristen. Itu sebabnya sudah sampai hari ini saya punya keyakinan. Orang beragama apa aja berada di pelosok dunia mana saja. Jika di dalam hatinya punya rasa lapar dan haus cari kebenaran. Cari Allah yang benar. Pasti ketemu. Amin saudara. Karena dia punya 1001 macam cara. Untuk membuat dirinya bisa menjumpai orang-orang yang mencari dia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga bisa beri vision, penglihatan. Tuhan juga bisa berbicara melalui mimpi. Tuhan bicara melalui suara secara langsung, itu supranatural. Tetapi Bapak Ibu yang tidak pernah mengalami hal yang supranatural, Bapak Ibu saya ingin juga beritahu. Tuhan juga bisa berbicara dengan cara yang natural.
Amin. Melalui orang tua. Saudara sebagai anak dibesarkan di tengah keluarga Kristen, orang tua bawa saudara. Itu juga cara kita berjumpa dengan sang kebenaran Yesus Kristus. Ada yang melalui teman. Temannya ajak, ayo, aduh saya senang. Sebelum saya ikut Tuhan, saya stres, saya hampir gila. Tapi waktu saya dengar puji-pujian, aduh hati saya tentrem. Lalu saya cari gereja, waduh sekarang saya udah penuh sukacita. Ayo, ya ajak teman. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui teman. Melalui media audio visual. Dengar kaset khotbah, dulu kaset ya. CD khotbah, DVD khotbah, melalui komputer. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap tahun depan orangnya bisa datang ya. Namanya Ibu Margarita. Ini mungkin juga lagi menyaksikan sudah di Amerika sana. Ini jiwa yang baru, berasal dari non-Kristen. Bisa berjumpa dengan Yesus lewat pelayanan media. Ketemu YouTube Lensa Firman. Wah luar biasa ya. Ketemu saudara sekalian sampai bisa masuk ke www.hfc.id. Bisa mendengar sermon saudara hari Minggu. Bahkan bisa dapat nomor telepon gereja. Ya, saya hari Sabtu sore saya lagi mau siapin firman. Saya dihubungkan oleh satpam, nggak biasa-biasanya. Saudara telepon nggak mungkin boleh langsung. Ini satpamnya gopoh mungkin dari sana bilang, ini dari Amerika. Waduh, kalau Amerika kan penting sekali. Jadi dia memberanikan langsung sambung. Bu ini Amerika. Saya bilang halo di sana. Wah ya sudah ngomong. Dia menyaksikan bagaimana hatinya tersentuh, terjamah oleh firman Tuhan. Dia mau dibaptis. Saya mau dibaptis sama Ibu Agnes, bayangin. Jauh banget sudah dari Amerika, sedang merancangkan tahun depan berangkat suami istri, sudah citizen Amerika. Ya, bersama satu anak tunggal. Sudah suskan bahkan beliau berkata, saya juga mau kasih persepuluhan. Waduh, Bu, ibu kasih ke gereja aja di mana ibu bertumbuh. Lah saya ketemu Yesus melalui Ibu Agnes katanya. Ya saya masukin ke gerejanya ibu aja. Wow, luar biasa. Jiwa baru saudara, non-Kristen. Tuhan memakai berbagai macam cara. Amin. Itu sebabnya jangan males saudara kirim. Ya, www.hfc.id Lensa Firman dapat YouTube kirim. Karena itu bisa menjamah orang yang mungkin sedang kering. Tadi digambarkan seperti tanah yang tandus, tanah yang kering. Begitu kena siraman air, waduh langsung seperti hidup kembali. Amin saudara. Buat kita kayaknya biasa-biasa. Tapi kalau saudara orang yang udah lama sekali gak pernah makan firman kebenaran. Berjumpa dengan kebenaran. Itu hatinya boleh bergelora, membara saudara. Amin. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara Tuhan pakai segala macam cara. Tuhan juga bisa pakai cara melalui penderitaan. Manusia ini kalau senang, happy ya, saudara sulit ketemu Tuhan. Dia karena enggak kurang apa-apa, dia lupa Tuhan. Tetapi begitu mengalami penderitaan, disitulah dia bisa sudah berjumpa dengan Tuhan. Masalah Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membawa seseorang hidupnya diubah. Saya membaca kisah tentang seorang wanita yang bernama Nancy. Saudara sekalian, hampir 1 minggu 1 kali dia tulis ke dalam iklan. Bayar sudah ya. Iklannya berkata begini, apakah Anda kesepian? Punya masalah? Saya punya waktu untuk mendengar keluh kesah Anda. Silakan telepon saya. Saya akan mendengar keluh kesah Anda dan mendoakan Anda. Saya duduk di kursi roda dan saya bisa punya waktu mendengar keluh kesah Anda. Gratis. Waduh. Saudara tidak disangka setiap minggu lebih dari 30 orang telepon Nancy. Siapa Nancy?
Dulu sebelum dia lumpuh, sehat, cantik, tetapi karena masalah saudara sekalian, akhirnya dia mengalami putus asa, depresi. Dan dia mencoba bunuh diri, melompat sudah dari apartemennya. Tetapi rupanya kematian belum waktunya menjemput dia. Dia tidak mati tetapi dia lumpuh, cacat dari pinggang ke bawah, nggak bisa digerakkan. Tetapi sudah di rumah sakit, itulah di tengah penderitaan. Sudah dia didatangi oleh teman-temannya, membawa dia datang kepada Yesus. Disitulah dia bertobat, dia berjumpa dengan Yesus. Sudah sekalian hidupnya diperbaharui. Sehingga kemudian Bapak Ibu Saudara, walaupun dia sekarang cacat, tetapi jiwanya sudah sehat. Dia berkata, dulu tubuh saya sehat, tapi jiwa saya cacat. Itu sebabnya saya stres, saya depresi, saya putus asa, saya mau bunuh diri. Tetapi melalui penderitaan, melalui masalah, saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia masih memberi hidup kepada saya nggak mau sia-siakan. Walaupun sekarang saya cacat secara jasmani, saya mau hidup saya berguna bagi banyak orang. Itu sebabnya setiap minggu dia bayar masuk iklan. Saudara, untuk menawarkan waktunya dengan bebas. Mendengar keluh kesah orang dan mendoakan melalui telepon. Dia menjadi seorang konselor. Luar biasa Bapak Ibu. Berapa banyak saudara-saudara sekalian, kita seringkali harus dipaksa untuk betul-betul saudara mengalami satu pertobatan melalui penderitaan. Hari ini kita melihat bagaimana janji firman Tuhan yang pertama. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena orang itu akan dipuaskan. Amin. Sekarang mari kita melihat bagian yang kedua. Kita buka Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama ya. Satu ayat ini, ayat 7. 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini adalah satu janji yang luar biasa. Berbahagialah orang yang murah hati. Saudara, murah hati itu berbicara sikap, attitude, dan perbuatan. Bahasa asli murah hati, saudara, dalam bahasa Yunaninya simpatheia. Lalu kemudian bahasa Inggris pakai kata sympathy. Ya, saudara, bahasa Indonesianya simpati, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, arti dari simpatheia atau sympathy atau simpati adalah turut merasakan penderitaan orang lain. Oh, saya ikut bersimpati. Saudara bisa menangis bersama dengan orang yang sedang berduka. Kita bisa tertawa dengan orang yang sedang bersuka cita. Tetapi rasanya yang kedua lebih susah ya. Kalau teman saudara lebih beruntung, dia lebih berhasil, waduh. Sudah kalau bisa benar-benar pure, murni bersukacita, hebat. Tapi saudara seringkali sukacita kita cuma buatan aja dari luar. Padahal dalamnya, kenapa bukan gua? Kenapa bukan saya? Ada rasa iri hati. Bapak Ibu Saudara, saya akan membawa saudara melihat contoh yang pertama. Apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama dia berada di muka bumi. Selalu dilandasi belas kasihan, selalu. Perbuatannya selalu dilandasi belas kasihan. Mari kita lihat yang pertama Matius 9 ayat 35 sampai 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lihat saudara, Yesus menyembuhkan orang, menolong orang yang lemah.
didasari karena ada belas kasihan di dalam dirinya. Apa motivasi saudara mendoakan orang? Ya habis saya orang Kristen sih, hanya sebagai kewajiban aja. Itu sebabnya tidak heran tidak banyak hasilnya. Kita harus melayani orang dari belas kasihan. Amin, sudah. Dari dalam kehidupan kita yang turut merasakan penderitaan orang lain. Yesus juga mengajarkan apa? Karena tergerak oleh belas kasihan. Bukan karena supaya dapat PK. Bukan karena undangan. Bukan karena yang lain-lain motivasi. Lihat sudah, Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia, apa sudah? Mengajarkan banyak hal kepada mereka. Apa yang Yesus lakukan? Mendoakan orang, menyembuhkan orang sakit. Bahkan kalau sudah baca di Lukas 7 ayat 13 sampai 14. Membangkitkan orang mati pun. Saudara, karena digerakkan oleh belas kasihan. Ketika Tuhan melihat janda itu, Lukas 7 ayat 13. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ya, anak muda Nain dibangkitkan karena belas kasihan. Sekarang kita melihat sudah contoh yang kedua bagaimana Yesus berbicara melalui perumpamaan. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Bapak Ibu Saudara, hampir setiap hari kita melihat orang yang menderita. Betul? Ya, di pinggir jalan, di mana-mana mungkin tetangga saudara, hampir tiap hari. Tapi melihat orang yang menderita, belum tentu tergerak oleh belas kasihan. Berapa banyak sudah melihat orang menderita justru jijik. Jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat, nanti ketularan miskinnya. Waduh, ya, hati-hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan, berbahagialah orang yang murah hati. Coba kita lihat Lukas 10 ayat 31 sampai 32. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, orang yang dirampok, dipukuli, saudara hampir mati, ditinggal di satu jalan yang sepi. Dan firman Tuhan berkata ketika imam turun melalui jalan, dia lihat ketemu orang itu tapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika dia melihat orang itu, ia juga lewat dari seberang jalan. So sad, menyedihkan sekali. Bapak Ibu Saudara, ketika saya baca ayat ini, saya juga berkata, Tuhan tolong saya. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh imam dan orang Lewi ini terjadi dalam hidup saya atau hidup saudara. Kita melihat, tapi hatinya sudah gak ada gerakan lagi terhadap belas kasihan. Praktek agamawi seseorang tidak menentukan kemurahan hati seseorang. Saudara lihat betapa agamawinya ini imam. Orang Lewi. Tapi ketika dia melihat sendiri dengan matanya, nothing. Tidak ada sesuatu di dalam hatinya. Bandingkan dengan orang Samaria, Lukas 10 ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus minta. Dua hal ini saya berbicara, saudara. Berbahagialah orang yang dikatakan, saudara, bagian yang pertama. Rasa lapar dan haus akan kebenaran. Yang kedua, berbahagialah orang yang murah hati. Sikap murah hati ditandai dengan satu kerelaan. Ada pengorbanan. Berani korbankan waktu. Sudah sekarang orang Samaria ini saya yakin dia bisnismen. Pengusaha di zaman itu. Dia naik keledai. Ya kalau sekarang dia naik mobil ini. Dia buru-buru ini ada janji bisnis. Tapi ketika dia melihat ada
orang yang dia tidak kenal. Bahkan suku bangsa Yahudi yang biasa menghina orang Samaria. Apa yang dia lakukan? Syukurin lu ya, makanya jangan sombong-sombong. Saudara kalau lihat orang yang biasanya nyebelin saudara dalam hidup ini menderita. Apa saudara bisa langsung tolong atau dalam hati bersorak? Syukur kena batunya, makanya lo jangan sombong-sombong. Rasain Tuhan sedang menghajar kamu. Saya enggak tolong biar kapok. Bapak Ibu, saya lihat bagaimana orang Samaria ini enggak mengingat ini suku Yahudi sering menghina dan betul-betul meremehkan Samaria. Dia korbankan waktu. Dia tolong, ada resiko kalau dia tolong jangan-jangan saudara perampok masih ada di sekeliling situ, merampok dia juga bisa kan? Ada resiko. Dia harus korbankan waktunya, tenaganya, dia juga harus korbankan uangnya. Kalau saudara baca dia bayarin itu waktu ditaruh di penginapan. Bapak Ibu Saudara dia korbankan kehidupannya, resiko untuk dia juga bisa ikut dirampok dan dipukuli. Lukas 10 ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Ya, dia nggak mungkin dua-duanya naik keledai, waduh keledainya mati di tengah jalan. Yang orang yang terluka ditaruh di keledai berarti dia harus jalan kaki. Waktu yang mestinya sudah 1 jam jadi bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Karena dia harus jalan. Luar biasa. Bapak Ibu sudah langkah hari-hari ini. Kita melihat praktek seperti ini. Lalu kemudian dia bawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali. Wow. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemurahan hati sungguh-sungguh harus dipraktekkan dalam hidup ini. Amin. Tetapi jika kita membaca, kita mendengar firman tentang murah hati, saya juga perlu mengingatkan. Kemurahan hati harus dipraktekkan dengan benar. Nomor 1 memang belas kasihan harus disertai tindakan yang nyata. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya yakin saudara kalau lihat orang menderita, ya, saudara akan bilang apa? Aduh kasihannya, ya. Mulut ngomong kasihan tapi nothing, nggak kerja apa-apa. Bapak Ibu, ini 1 Yohanes 3 ayat 18. Marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan dan dengan lidah, tapi juga dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin, saudara. Mempraktekkan kemurahan hati harus disertai hikmat Tuhan. Jangan saudara dengar firman ini, yang malas-malas berkata hore, lalu datang ya, yuk tadi dengar firman. Saya perlu ditolong loh, kasihani saya, tunggu dulu. Kalau orang itu masih muda bisa kerja, malas. Nah, sikap terhadap orang malas. Saudara-saudara sekalian, belas kasihan jangan sampai saudara sekalian kita salah memberikannya. 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan, waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami mendengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya, tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaan dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Nah ini sudah. Jadi kita berbelas kasihan pun harus dengan hikmat. Sikap terhadap orang malas sangat tegas sekali. Malas jangan makan kata firman ya. Memberi atau meminjami uang untuk hal-hal yang salah. Judi, untuk mabok-mabok, untuk foya-foya, untuk berzina. Jangan dipinjemi, jangan diberi.
Jangan mengganti hidup takut Tuhan, kudus, jujur dengan perbuatan baik atau dengan memberi persembahan. Bapak Ibu, orang yang hidup takut Tuhan pasti mengembalikan persepuluhan dan memberi persembahan. Namun orang yang mengembalikan persepuluhan dan memberi persembahan belum tentu takut Tuhan. Amin. Itu sebabnya dua hal ini gak bisa diganti. Oh, ini khotbah tentang kemurahan hati. Saya gak usah hidup kudus, saya murah hati aja. Murah hati aja. Kita sogok Tuhan. Kita tutupi Tuhan dengan persembahan. Gak bisa. Hidup kudus, saudara sekalian, hidup takut Tuhan, dia pasti, dia juga akan memberi. Tapi orang yang memberi, belum tentu saudara hidupnya takut Tuhan. Amin. Ini dua hal yang tidak bisa saudara gabungkan. Dua-duanya. Saudara, kita melihat fokus utamanya adalah kekudusan. Hidup takut Tuhan. Firman Tuhan menjanjikan jika kita murah hati, dikatakan kita akan diberi kemurahan. Janji akan beroleh kemurahan. Apa saja yang kita tabur dalam hidup ini, kita pasti akan menuai. Jika saudara menabur berkat, saudara pasti menuai berkat. Amin. Amin. Kalau sudah tidak pernah menabur berkat, bagaimana saudara bisa minta menuai? Seperti seorang petani gak pernah menabur benih minta panen. Oh, nonsense. Siapa yang menabur benih, dia akan menuai. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau betul-betul kita boleh menuai berkat, langit dibuka. Firman Tuhan mencurahkan berkat. Tuhan melakukan bagiannya menghalau belalang pelahap. Ketika kita menabur, kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Persepuluhan yang adalah milik Tuhan, bukan milik pendeta ya, jangan salah saudara. Itu milik Tuhan. Dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Apa yang kita tabur yang kedua? Menaruh belas kasihan kepada orang lemah. Tuhan berjanji itu sama dengan kita memiutangi Tuhan. Amsal 19 ayatnya yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah? Dia memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Memberi kepada orang miskin Tuhan berjanji dia tidak akan kekurangan. Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Yang keempat, yang terakhir. Memberi bukan hanya soal uang. Soal berkat dan persembahan. Soal pertolongan waktu, tenaga, hidup kita. Tetapi memberi pengampunan. Kemurahan hati juga berbicara pengampunan kepada orang yang bersalah. Siapa yang memberi pengampunan, dia akan diampuni. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni juga. Amin saudara. Hari ini kita belajar dua ucapan berbahagia. Saya masuk pada bagian kesimpulan yang terakhir. Mari kita belajar memelihara rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Kebenaran yang adalah firman Tuhan. Tuhan menjanjikan hidup yang dipuaskan dengan damai sejahtera dan kebahagiaan. Yang ketiga, kita belajar mempraktekkan kemurahan hati dalam memberi. Persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan. Bantuan kepada sesama waktu, uang, tenaga, kehidupan dengan cara yang benar dan hikmat Tuhan. Kita juga mempraktekkan kemurahan hati dalam mengampuni dan berbuat baik. Tuhan menjanjikan orang yang melakukan kemurahan akan diberi kemurahan. Amin. Saudara mau berbahagia, lakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.